Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel saya Eri1179. Kali ini saya akan mengulas tentang air radiator ya. Mungkin ini khusus buat pemula atau teman-teman yang penasaran kok saat mobil dipakai awalnya air radiator penuh sama yang di tabung reservoir udah diisi, kok saat dipakai perjalanan setelahnya itu kok air radiatornya berkurang ya, atau berkurangnya cukup lumayan gitulah. Nah, ini saya ulas ini dan apa kira-kira penyebabnya dari mana saja yang sering terjadi, bahkan yang mungkin jarang diketahui oleh teman-teman ya, kenapa air radiator itu bisa berkurang. Kalau kurangnya cukup lumayan ya, kalau sedikit sih masih wajar ya. Nah, langsung saja saya ulas satu persatu ya teman-teman. Ini mulai dari yang paling mudah saja ya. Kalau air radiator berkurang itu yang paling simple, yang paling gampang dilihat kalau radiatornya ada yang keropos atau ada yang bocor. Ini kalau lubangnya di radiator bocornya cukup lumayan, itu enak teman-teman ya. Jadi saat teman-teman mobilnya diparkir di rumah, itu nanti kelihatan di bagian bawah ada tetesan ya, tetesan air radiator. Itu enak, udah kelihatan nanti sumber kebocorannya. Itu kalau radiatornya bocornya atau lubangnya lumayan ya, besar kelihatan. Nah, selain di radiator, biasanya teman-teman bisa cek di sambungan-sambungan selang ini ya. Mungkin di sini atau di bawah, atau yang di masuk mesin, atau yang di pipa-pipa ini juga, itu dicek setiap sambungan pipa ya, selangnya. Mungkin terjadi kebocoran di situ. Kalau tidak ada ya kemungkinan aman. Selanjutnya, kebocoran air radiator juga bisa terjadi di area samping mesin, tepatnya di area water pump ya, di water pumpnya itu sendiri ya, di bagian bawah tidak kelihatan ini. Jadi kalau mobil teman-teman di samping sekitar mesin ada kebocoran yang atau mungkin sampai netes ke lantai, itu bisa jadi water pumpnya rusak ya, atau silnya rusak. Biasanya kalau water pump rusak itu ada suara bunyi kasar atau ngorok di area situ, di water pump di samping mesin. Nah, terus yang berikutnya cek juga ya teman-teman, yang ditakuti juga itu kalau air radiator itu masuk ke mesin ya, atau bercampur dengan oli mesin. Kalau masuknya bercampurnya sedikit, itu biasanya kalau dibuka tutup radiator itu ada endapan kopi susu yang lumayan ya. Itu tanda-tanda air radiator masuk ke mesin. Atau bisa juga dicabut, dicek olinya ini. Nah, ini dicek. Kalau ini olinya udah udah menjadi kopi susu atau terkontaminasi air, nanti berbahaya, itu dicek juga ya. Atau kalau perlu tutupnya dibuka ini ya, kalau kelihatan dapat kopi susunya lumayan, berarti air radiator yang berkurang itu masuk ke mesin ya. Ini perlu perbaikan yang cukup lumayan ya kalau sampai masuk ke mesin. Nah, kalau tahap awal ini dua-duanya aman, tidak kelihatan ada kebocoran atau air masuk mesin, tidak kelihatan kebocorannya, tapi saat mobil dipakai air radiatornya berkurang. Nah, ini saya kasih tips yang kedua ya. Jadi begini teman-teman, kalau ada kebocoran sedikit saja ya, atau mungkin di radiator ini ada lubang sekecil jarum ya. Jadi ini air keluarnya itu saat posisi mobil dipakai atau saat mesin sudah panas. Karena saat mobil dipakai atau mesin sudah panas, itu
sirkulasi airnya yang dari mesin juga di radiator itu kuat ya. Terus belum tekanan dari uap air radiatornya itu, nanti yang ada lubang sejarum umpamanya di daerah radiator sini, itu nanti airnya akan keluar sedikit tapi tidak kelihatan karena langsung kena panasnya bodi radiator sendiri itu, jadi langsung kering gitu ya. Ini tidak kelihatan. Ini kalau ini pernah ya, tukang radiator itu biasa menemukan ini. Jadi kalau panas itu nanti bagiannya ya tidak tahu ya. Kalau panas bocornya itu sedikit keluar tapi langsung kering karena kena panas bodi radiator. Atau juga sama juga kalau waktu mobil dipakai itu tekanannya kan besar ya, itu dicek juga tetap di sambungan-sambungan pipa-pipanya itu nanti mungkin keluar sedikit-sedikit. Jadi beda saat mobil tidak dipakai atau sama dengan mobil yang dipakai jalan atau yang mesinnya sudah panas, itu beda ya tekanannya. Nah ini mungkin teman-teman kalau kepingin lebih detail, agak detail, itu coba air radiatornya pakai coolant ya. Pakai coolant kan, karena kalau coolant itu ada warnanya hijau, ada yang merah muda juga kalau ya. Nah itu enak kalau pakai coolant. Jadi seumpamanya ada rembesan dikit-dikit mungkin di selang-selangnya ini atau di daerah radiator yang bocornya tipis-tipis, itu nanti kelihatan ya karena airnya berwarna, karena air coolantnya berwarna. Nah itu yang kedua. Nah yang berikutnya ini yang mungkin teman-teman jarang dianalisa juga ya. Nah ini ada kasus juga saat mobil dipakai jalan ya atau sudah panas, itu air keluar dari lubang tutup tabung reservoir ya atau tandon air radiator. Nah ini bisa disebabkan memang karena mesinnya itu panas yang berlebihan atau overheat sehingga airnya keluar ya, terus keluar ke penampungan, terus akhirnya keluar juga lewat lubang keluarnya ini dikit-dikit. Nah itu lama-lama juga banyak. Tapi kalau teman-teman merasa saat dipakai ini mobil saya aman, tidak overheat, suhu temperatur pun masih wajar sampai habis dipakai, tapi airnya berkurang. Nah ini teman-teman, saran saya saat teman-teman perjalanan mungkin udah beberapa menit atau 15 menit ya, kalau mesin sudah panas, coba teman-teman berhenti di tempat ya, berhenti tapi mesinnya ini jangan dimatikan. Nanti dicek kira-kira ada air yang keluar enggak dari tutup tabung reservoir ini. Nah kalau ada yang keluar, teman-teman bisa diperhatikan tutupnya ya. Berarti bisa juga tutup radiator teman-teman ini sudah rusak ya, jadi tidak kuat menahan tekanan dari radiator itu sendiri ya, sehingga airnya keluar ya. Nah ini bisa dicek, kalau sudah rusak diganti. Terus kalau mengganti jangan lupa dilihat angkanya ya, kayak mobil saya ini ada angkanya 0,9 ya. Ini satuannya bar, ini untuk tekanan air ya. Jadi teman-teman kalau ganti ya usahakan tetap di 0,9. Ini macam-macam ya. Di mobil ada yang 1,1 bar, ada yang 1,1 bar. Nah saran saya nanti teman-teman itu juga beli yang original ya, jangan yang KW. Soalnya kasus juga ada yang pernah cerita saat diganti tutup radiator KW yang murah itu, airnya ini keluar saat dipakai, ini keluar ya karena mungkin kualitasnya beda, tidak kuat nahan air. Nah saat diganti yang lama yang ori itu tidak keluar, mampet. Jadi faktor tutup ini juga sangat berpengaruh. Terus mungkin tambahan juga ya, kalau ngisi tabung reservoir ini kan ada batas maksimal ya, jadi jangan sampai penuh, harus maksimal, ada batasnya di tabung, nanti teman-teman lihat sendiri ya. Soalnya ini untuk tempat
bersirkulasinya udara sama air ya. Nanti kalau penuh ya langsung keluar juga airnya ya. Nah oke teman-teman, itu saja ulasan saya tentang air radiator yang berkurang saat dipakai, tapi mungkin tidak kelihatan atau penasaran ke mana airnya ya. Mungkin nanti salah satu penyebabnya ada di jawaban yang saya ulas ini ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.